Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar sedulurku semuanya? Selamat datang kembali di channel Diari Kang Ebet. Sedulurku semuanya, saat ini kami berada di pemakaman Kembang Kuning, atau tepatnya di Kecamatan Sawan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Jadi di belakang ini sedulur semuanya dapat kita lihat RFL Kembang Kuning. Ini adalah makam yang dikelola langsung oleh kerajaan Belanda, atau makam ini menjadi suatu makam kehormatan yang ditujukan langsung untuk para militer Belanda yang berada di Indonesia ini. Jadi makam RFL Kembang Kuning ini di bawah naungan langsung dari pemerintah kerajaan Belanda. Jadi sedulur semuanya, ini adalah salah satu cara untuk kita masuk. Jadi waktu berkunjung itu untuk masuk ke area RFL Kembang Kuning ini setiap hari, berkisar antara jam 7 pagi sampai jam 17 sore. Jadi makam RFL Kembang Kuning ini terbuka untuk umum. Untuk kita masuk itu kita harus ngebel dulu. Ngebel ini atau lonceng ini, coba kita ngebel dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sedulurku semuanya, kita masuk. Nah, inilah salah satu cara untuk membunyikan lonceng, biar ini masnya langsung datang membuka. Ya, selamat siang mas. Ya, ini mas, saya dari konten kreator YouTube. Saya mau ketemu para pengelola di dalamnya untuk bisa masuk, mau mengeksplor atau membuat video untuk sejarah yang berada di makam RFL Kembang Kuning ini. Siap. Matur suwun ya mas. Mas dengan mas siapa? Pak Fakih. Pak Fakih. Udah lama mas di sini? Kurang lebih 5 tahun. Mas Fakih sudah 5 tahun, luar biasa. Jadi Mas Fakih ini agak sini mas. Jadi Mas Fakih ini salah satu daripada pengelola yang berada di makam Kembang Kuning ini, atau makam RFL Kembang Kuning ini. Mas, terima kasih ya mas, sudah diizinkan masuk. Ya, masih. Matur suwun mas. Sedulurku semuanya, saat ini kami berada di depan area pemakaman kehormatan Belanda yang berada di RFL Kembang Kuning Surabaya ini. Di sini sedulurku semuanya, ini ada semacam monumen atau tugu monumen. Di sini tercantum 15 marinir kerajaan Belanda yang gugur dalam kurun waktu antara tahun 1942 sampai 1945. Jadi ke-15 ini adalah anggota marinir
yang telah gugur di Laut Jawa. Dan entah kenapa, karena mungkin jasadnya sudah tidak bisa ditemukan, akhirnya dibuatlah papan-papan nama yang ditunjukkan dalam bentuk prasasti atau monumen. Di sini tercantum tanggal lahirnya, terus kemudian meninggalnya, semua ada di sini. Jadi sebelum kita memasuki area pemakaman ini, kami lihatkan dulu satu lagi monumen atau prasasti yang berada di depan makam kehormatan Kembang Kuning ini. Kalau yang tadi itu deretannya 15 marinir, sekarang menjadi 39 nama prajurit Angkatan Laut yang meninggalnya itu, kalau yang tadi itu antara kurun waktu 1942 sampai 1945. Kemudian yang ini meninggalnya itu dalam kurun waktu 1945 sampai dengan 1957. Nah, jadi kurun waktunya itu sangat panjang. Jadi antara 45 sampai 1957. Seluruh semuanya. Kemudian ada satu lagi prasasti atau papan nama yang terbuat dari ini lempengan perunggu. Jadi di sini tercantum 98 nama militer yang gugur dalam pertempuran Perang Dunia Kedua yang berada di Laut Irian Barat. Jadi sedulurku semuanya, di sini ini 98 militer kerajaan Belanda itu dulunya itu sebagai militer atau marinir Angkatan Laut, tapi yang ditugaskan dalam skuad penerbangan marinir Angkatan Laut kerajaan Belanda. Jadi ke 98 nama-nama tersebut di sini itu yang gugur dalam pertempuran Perang Dunia Kedua antara tahun 1941 sampai 1961. Jadi dalam kurun waktu 20 tahun inilah daftar-daftar dari ke-98 prajurit marinir dalam skuad Angkatan Udara Kerajaan Belanda. Jadi secara rinci dan pasti jasad-jasadnya itu memang tidak ditemukan. Jadi dari pihak Belanda dibuatlah semacam papan nama dan prasasti ini sebagai bentuk kehormatan atas jasa-jasa beliau dalam pertempuran yang telah gugur pada tahun 1941 sampai 1961 di saat Perang Dunia Kedua. Jadi monumen yang satu tadi adalah para punggawa-punggawa atau penggede marinir Angkatan Laut Belanda. Kemudian yang monumen yang kedua tadi adalah prajurit marinirnya Angkatan Lautnya. Tapi kalau yang ketiga ini adalah prajurit marinirnya tapi di bidang skuad penerbangan Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Jadi begini dulu semuanya. Kemudian kita akan bergerak mengelilingi banyaknya makam-makam. Jadi makam di sini ada beberapa jenis makam. Jadi makam di sini bukan makam marinir Belanda saja. Di sini juga ada warga sipil yang tergabung dalam Kenil. Kenil itu sendiri adalah nama prajurit bentukan Belanda yang berasal dari Indonesia, namanya Kenil. Jadi sedulurku semuanya, kita sambil jalan akan saya tunjukkan berbagai karakter atau jenis-jenis nisan yang berada di makam RFL Kembang Kuning. Jadi di sini itu ada pemakaman Islam, juga ada pemakaman Nasrani, juga ada pemakaman Yahudi, juga ada pemakaman Buddha. Nah, jadi nanti secara detailnya nanti saya akan perlihatkan perbedaan nisan-nisan di masing-masing kepercayaannya.
Jadi sedulurku semuanya, untuk mencapai lokasi makam yang berada di area Kembang Kuning ini, sedulurku semuanya, itu kalau kita dari arah luar atau dari Jalan Diponegoro, kita masuk ke area pemakaman Kembang Kuning. Jadi sebelum memasuki RFL Kembang Kuning ini atau makam kehormatan Kerajaan Belanda yang berada di Kembang Kuning ini, kita akan melalui berbagai, di situ ada penyebutannya itu kalau di Surabaya atau Bong Cina, itu pemakaman Kristen. Jadi makam RFL Kembang Kuning ini di dalam area pemakaman Kristen yang ada di Kembang Kuning, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Jadi makam RFL Kembang Kuning Surabaya ini adalah salah satu daripada 7 makam kehormatan yang berada di Indonesia. Jadi makam RFL Kembang Kuning ini di bawah Yayasan OGS atau yayasan yang langsung di bawah kendali dari pemerintah kerajaan Belanda. Kemudian di Surabaya ini adalah salah satunya yang berkantor pusat di Jakarta. Sedulurku semuanya, di tengah area pemakaman RFL Kembang Kuning ini kita bisa jumpai juga terdapat monumen besar yang melambangkan kayak jangkar, itu adalah melambangkan militer marinir. Jadi di setiap tanggal 27 Februari itu diadakan upacara sebagai bentuk peringatan untuk mengenang para pahlawan-pahlawan dari kerajaan Belanda. Jadi di area ini setiap tanggal 27 Februari itu diadakanlah upacara. Mungkin dari pihak Belanda atau Kedutaan Besar Belanda atau Konsulat Jenderal dari Belanda yang ada di Surabaya, mungkin pada waktu tanggal 27 itu Februari itu adalah saatnya berkumpul untuk memperingati dan mengenang para arwah militer yang gugur pada tahun-tahun antara Perang Dunia Kedua yang berada di Laut Jawa ini. Jadi ini sedulurku semuanya, di sini dapat sedulurku semua lihat, ini adalah pemakaman Muslim pada waktu pada waktu Hindia Belanda dulu. Di sini dapat sedulur lihat. Tapi untuk nama-namanya ada Bono, ada Mariana, ada Selama, ada Hawan, ada Hamzah, ada Alim, ada Ramli. Ya memang ada Mustopo. Berarti nama-nama ini adalah warga sipil. Ada Solikin, ada Hipur, ada Umar, ada Suwardi, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kita melihat dari nama-namanya, berarti ini adalah warga sipil, warga pribumi yang mungkin pada waktu itu adalah menyatu jadi Hindia Belanda. Jadi ya.